Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. I've spent my entire life searching for something, and it's made me stronger. Did you enjoy life? But inside, I still feel cold. Hope you're ready for some fun. I love when the spotlight's on me. Science is precise, as am I. You should smile more. Halo semuanya, kembali sama gue Truth. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus sampai sekarang. Nah, 2 hari yang lalu ada video cara menguasai caustic. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton videonya, nonton guys sekarang. Karena itu bener-bener bagus banget, bener-bener ilmu banget semua isinya. Dan itu semuanya gue kasih ke kalian ya. Dalam artian gak ada tips-tips yang gue sembunyiin ya. Karena beberapa orang kayak gitu ya, gue sharing aja semuanya ke kalian semua, supaya kalian semua bisa jago main caustic. Tapi ada satu elemen terakhir yang belum kalian ketahui ya. Sebenarnya senjata yang bagus untuk caustic itu apa sih? Langsung aja kita masuk ke firing range untuk gue sharing ke kalian ya. Nah, caustic itu menurut gue ada 2 tipe ya. Ada caustic yang nge-push barang timnya, dan ada caustic yang camper. Dalam artian sebenarnya nggak salah juga ya camper. Jadi kalian setup di rumah, kalian bisa nembak dari jauh. Kalau misalnya memang tim kalian tuh agresif banget, gue saranin kalian pilih senjata yang memang kuat untuk jarak dekat. Nah, contoh kayak gini nih. Ini adalah loadout terbaik kalau misalkan kalian pakai caustic untuk jarak dekat ya. Yang pertama R99 ya. R99 ini wajib banget kalian punya extendednya ya. Extended biru atau extended ungu ya, supaya kalian bisa kasih damage yang bener-bener gede banget ke musuh. Gue saranin banget nih, kalian wajib banget ya pakai ini nih ya. Pakai kekeran yang emas ini ya, supaya contoh kayak gini nih. Ya. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai ini, nggak kelihatan kan? Oh. Lagi. Ini tanpa scope. Nggak kelihatan. Pakai scope. Lihat. Nah, ini wajib banget nih. Pokoknya basically semua SMG yang bisa dipasangin sama scope emas itu bagus banget untuk caustic yang jarak dekat ya. Ini gue sebutnya mungkin aggressive caustic ya, caustic yang agresif gitu ya. Lalu senjata berikutnya ya, contoh ini alternator juga bisa kalian pakai, tapi agak kurang ya menurut gue ya, karena kan firing rate-nya pelan ya. Mendingan kalian pakai RE45. Menurut gue RE45 lebih bagus ya. Memang ini udah terpaksa banget ya. Oke, tapi yang paling bagus adalah senjata-senjata energi ya. Contoh Volt. Ya, Volt kan udah langsung punya nih. Ya, langsung punya scope-nya. Oke, atau kalian juga bisa pakai Havoc. Havoc Turbo Charger. Nah, lihat. Nah, ini juga damage gede banget. Oke. Terus juga berikutnya kalian juga bisa pakai Prowler. Ya, ini bener-bener menurut gue senjata terbaik ya untuk saat ini untuk caustic. Line Volt ya. Karena kan Volt kan jatuhnya care package ya, udah pasti lah ya. Kalau udah ada scope-nya ya, terus ditambah juga ini damage-nya sakit banget. Oke, kalian bisa pakai ini. Lalu kita juga bisa pakai shotgun kalau misalnya kalian mau ya. Jadi setupnya kayak gini nih. Ya, musuh kan kena slow. Dar. Coba. Gitu, ya. Jadi untuk jarak dekat gue saranin kalau satunya itu flatline, devotion boleh. Jadi flatline, devotion untuk jarak jauhnya, atau mungkin carbine untuk jarak jauh ya. Jadi kayak gini nih. Flatline, carbine, devotion untuk jarak jauh ya. Jadi untuk jarak menengah ya, untuk misalnya spray jarak jauhnya. Nah, untuk jarak dekatnya, senjata keduanya, kalian bisa pakai R99, Havoc yang tadi gue bilang, Volt, Prowler, L-Star, kalau L-Star emas boleh, sama shotgun. Ya, shotgun ini boleh. Kenapa? Karena shotgun itu bisa pakai scope ini, scope emas. Jadi kalian bisa setup kayak gini. Bisa, tuh. Oke. Damage-nya juga sakit banget. Ah, menurut gue itu aja senjatanya.
Oke, jadi ini adalah setup kalau misalkan kalian pengen jarak dekat ya. Jadi misalnya teman kalian agresif banget, kalian bisa pakai loadout ini. Tipe kedua, caustic yang modelannya defensif ya. Jadi kalau misalnya modelan defensif, yang harus kalian perhatikan adalah senjata apa yang kuat jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauhnya kalian bisa pakai sniper. Contoh kalian punya suatu high ground kayak gini, kalian udah setup. Setup. Nah, teman kalian juga defensif nih tipikalnya. Berarti kan kalian pengennya nembak dari high ground, nembak dari jarak jauh kan, kayak gini. Ya? Nah, cari aja senjata-senjata yang bagus untuk itu. Nah, kembali lagi, senjata yang bagus untuk jarak dekat adalah flatline dan carbine. Menurut gue ini adalah dua senjata yang bisa ke semuanya gitu. Jadi bisa dibilang bagus banget juga enggak, jelek banget juga enggak. Jadi dia fleksibel ya. Kalian pakai flatline hanya kalau misalkan carbine kalian, R31 kalian nggak punya extended biru. Ya. Extended biru dia 28. Oke, extended putih 22. Kalau misalkan kalian punya extended putih, gue saranin kalian pakai flatline aja karena pelurunya lebih banyak ya. Jadi dia lihat ya. Extended putih dia 27, extended biru kita lihat 30 sekian ya, 31. Ya, jadi kalau misalkan kalian gak punya extended biru untuk R301, disitulah saatnya kalian pakai flatline untuk caustic ya. Tapi gue saranin R301, carbine, ya, scope-nya juga scope kali 2 untuk bisa nembak mid range. Jarak jauhnya kalian pakai sniper. Sniper ini lu pakai sniper apa aja bang biasanya bang? Nah, gue saranin ya. Jadi gini, charge rifle sangat berguna kalau kalian gak punya attachment. Jadi attachmentnya minim, pakailah charge rifle. Kenapa? Karena charge rifle bisa juga jarak dekat, bisa juga jarak jauh. Oke? Dan dia adalah satu-satunya sniper yang nggak butuh attachment. Oke, jadi nggak banyak attachment yang perlu kita pakai, dia udah sakit. Oke, jadi misalkan face kalian biru, kalian harus GB Evo. Ya udah kalian cari high ground, kalian tembak-tembak sampai kalian Evo-nya berubah jadi ungu. Ya baru kalian mungkin bisa ganti sniper lain. Berikutnya, Sentinel. Sentinel ini menurut gue juga bagus juga ya. Jadi senjata utamanya carbine. Kita cari kayak gini nih, sebentar. Kali 6 boleh atau kali 4 kali 8. Nah, ini menurut gue preferensi masing-masing ya. Kalau kali 6 itu enak banget buat nembak kepalanya, tapi kalau misalnya musuhnya jaraknya lumayan dekat, dia agak susah karena kalau misalnya dia gerak-gerak nih, kita susah nembaknya. Lihat ya. Susah. Karena bullet drop itu pun juga beda ya. Contoh kayak gini nih. Contoh ini kali 6 nih. Kita ambil high ground. Nah, ya. Kita nembak agak sedikit di atas kepalanya karena dia nge-zoom banget. Oke. Kalau kita pakai kali 4 kali 8, lihat nih, dia agak jauh. Jadi untuk nyari kepalanya lebih susah. Kenapa? Karena lihat nih tengahnya nih. Titik merahnya kan tebel banget tuh. Lihat tuh, lihat ya. Ini kan nih jelas banget di kepalanya, kita bisa nembaknya headshotnya gampang. Tapi kalau misalkan kali 4 kali 8 lebih susah karena dia jauh. Lihat ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai kali 4 kali 8, tipsnya adalah jangan pernah pakai kali 8 ini karena ini menurut gua jelek banget ya. Ngezoom banget dan jarang banget kita ada situasi dimana kita bisa pakai yang kali 8 karena bullet dropnya kan lama nih ya kan, Sentinel. Ditambah musuhnya kan lincah-lincah banget tuh, gerak-gerak terus, jatuhnya malah nggak kena gitu karena kalau kita berusaha untuk maksain untuk nembak headshot pakai kali 8 ya, ini agak susah gitu ya. Kayak gini nih, ngezoom banget. Usahain kalian pakai kali 4 aja kayak gini. Gak apa-apa jauhan dikit, tapi asalkan kalian ya, lihat nih, bisa nembak. Lihat nih, ini juga ada aim assist, lihat ya. Ini agak meleset, begitu kalian zoom ada aim assist. Sniper terakhir adalah longbow ya. Kalau Kraber udah pasti ambil aja ya karena bagus banget. Ingat ya, kalau kali 6 gampang banget buat nembak headshot. Jadi cocok untuk senjata Sentinel. Kalau misalnya senjata yang nembak badan juga nggak apa-apa ya, tetap sakit kayak longbow sama charge rifle, pakai aja kali 4 karena lebih gampang ngarahin. Tembak. Ya. Tembak. Oh, lebih gampang. Oke. Tapi kalau misalnya kalian pengen nembak badan aja, nembak kepala, nembak kali 6. Nah, jadi ini loadoutnya ya. R301 sama longbow untuk jarak jauh. Bang, kalau gue pengennya ya yang jarak deketnya juga sakit, teman gue agresif, tapi gue juga pengen bisa bantu teman gue dari jauh. Apa tuh bang loadoutnya? Nah, ini loadoutnya 2 AR. Jadi R301, jatah keduanya gue biasanya pakai devotion atau flatline.
Nah ini beda konsepnya. Jadi gini, perbedaannya bang, kalau lu pakai kombinasi R301 sama Devotion, ini jarak deketnya bisa lu pakai Devotion kalau punya turbocharger. Kalau misalkan lu punya turbocharger, lu bisa pakai Devotion sebagai jarak dekat. Tapi kalau lu nggak punya turbocharger, gue saranin Devotion ini untuk jarak jauhnya aja. Kenapa bang? Bukan Devotion tetap sakit ya bang ya, walaupun jarak dekat ya. Nah, apa ingat ya, Devotion itu sakitnya adalah ketika udah peluru ke 10 pokoknya belasan lah ya baru dia sakit. Karena contoh kayak gini, lama-lama dia makin cepet firing rate ya. Pertama-tama pelan ya, pelan jadi cepet. Intinya kalau misalkan musuh deket-deketan sama lu harus kayak gini nih, harus pre-fire. Nah ini ada musuh di sini, baru gini. Ngerti ya? Jadi kan bisa dibilang kayak musuh tuh bisa bego-begoin kita lah ya. Contoh nih kita depan-depan kayak gini, gitu. Nah musuhnya tok muncul, enggak. Nah ketika kita reload kita di push. Kekurangannya itu. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai turbocharger, kalian nggak bisa dibego-begoin kayak gitu. Jadi kalau misalnya depan-depanan nih, langsung nih. Nah ini bisa buat jarak dekat ya, karena dia punya balas spreadnya, hipfire-nya juga lumayan bagus kok. Lumayan akurat ya. Lihat. Nah ini adalah loadout-nya, R301 Devotion. Bisa juga lu pakai untuk flatline, untuk jarak dekat ya. Jadi gini, jarak dekatnya kalian pakai flatline, jarak jauhnya kalian pakai R301. Nah so far ini adalah yang paling gue suka ya, senjata favorit gue. Kenapa? Karena cari peluru heavy sama cari peluru light itu jauh lebih gampang ketimbang cari peluru energi. Jangan pernah pakai Devotion, Havoc dan teman-temannya kalau kalian gak yakin kalian bisa pelurunya cukup gitu istilahnya ya sampai late game. Karena cari peluru energi itu susah banget, kecuali kalian punya loba. Kalian cuma tinggal datang ke kota, dia buka ulti, kalian bisa ngeloot energi bullet dari dia, energi ammo gitu ya, baru bisa. Tapi kalau misalkan kalian pakai flatline sama R301 itu gampang banget cari pelurunya. Jadi kalian untuk bisa sustain sampai late game itu menurut gue lebih possible. Nah, ini kan boros peluru nih, apalagi flatline ya. Susah nembaknya. Oh, lihat. Boros pelurunya. Karena kalian pakai AR, double AR ya, itu untuk jarak jauh, untuk jarak dekat, pasti pelurunya boros. That's why gue saranin dua senjata ini karena paling gampang cari pelurunya gitu ya. Terus lanjut juga untuk flatline sama R301 ya. Jadi gini, kalau misalkan peluru kalian sedikit, contoh nih misalnya flatline peluru kalian sedikit, ya udah itu yang kalian pakai buat jarak dekat ya, karena damage-nya sakit juga karena heavy kan. Nah tapi nggak menutup kemungkinan juga, misalkan nih flatline kalian pelurunya banyak, ya udah flatline-nya untuk jarak jauh, R301 untuk jarak dekat. Jadi kalian harus pinter-pinter manage peluru kalian gitu istilahnya ya. Yang mana pelurunya banyak itu yang dipakai untuk jarak jauh, karena jarak jauh itu banyak miss-nya. Nah yang mana pelurunya dikit itu dipakai buat jarak dekat gitu, karena ketika kalian berhasil ngeratain squad musuh itu kalian bisa ngeloot lagi. Tapi gue saranin banget untuk pakai flatline jarak dekat. Kenapa? Kita lihat ya. Yang pertama ya, peluru heavy sakit kalian tahu. Yang kedua, dia punya fire tuh bagus untuk heavy. Lihat tuh. Ini kita diem, kita ada yang ke kepala ya. Kita diem, ada yang ke kepala. Dari 34 peluru. Lihat. Kenanya lumayan banyak nih. Mantep kan? Jadi kalian bisa langsung kayak gini nih. Bisa sambil lompat-lompat kayak orang nggak jelas. Lompat. Jadi 50% lah pelurunya itu akan masuk. Kalau R301 memang mungkin bisa dibilang heavy-fire lebih bagus ya, sedikit lebih bagus daripada flatline, tapi kan pelurunya geli-geli. Ya, pelurunya gak gitu sakit. Oh, lihat ya. Cuman ini sedikit preferensi dan mungkin video ini bakalan kontroversial ya, karena kan, bang, gue lebih suka pakai R301 bang, kayaknya menurut gue lebih sakit daripada flatline. Nah, ini kembali lagi. Kalau pakai R301 kalian harus bisa presisi nembaknya. Ya, lihat ya, harus bisa presisi nembaknya. Baru damage-nya bisa masuk semua. Kalau flatline, nah ini ada yang namanya ngandelin lucky shot ya. Dan artinya kayak gini nih. Kalian kalau misalnya lagi kayak gini, nembak kepala, nah itu dia berapa peluru aja dia bisa mati. Nah nih, damage-nya 32. Ya, lihat, damage kepala 32, badan 18. Kalau R301 damage kepala 25, ke badan 14. Hoki-hokian lah ya. Jadi kayak misalkan 10 peluru aja lah musuh udah kenok gitu ya. Contoh gini. Gitu, musuh udah kenok gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya R301, lu harus presisi banget. Karena damage-nya kecil kan. Oh, dia baru mati. Kalau kalian meleset dikit, menurut gua sayang lah gitu ya pakai R301. Mendingan kalian pakai flatline ya kayak gua. Jadi dikhususin banget buat kalian yang akurasinya kenceng, pakai R301 boleh. Tapi kalau misalnya kalian akurasinya ya
standar lah ya kayak gue ya. Gak jago-jago banget pakai flatline. Jadi gitu aja. Ada 3 set sekali lagi. Yang pertama untuk jarak dekat 1 AR, boleh flatline, boleh RTO1, boleh devotion untuk jarak jauhnya. Jarak dekatnya kalian pakai R99, Volt, shotgun, terus juga Havoc gitu. Pokoknya senjata-senjata SMG yang bisa dipasangin sama scope emas gitu ya. Yang memang damage jarak dekatnya itu paling sakit lah itu ya senjata-senjata itu. Prowler juga itu menurut gue Prowler OP banget ya. Udah pelurunya banyak, bisa auto kalau pakai select fire, bisa juga pakai scope emas. Itu udah senjata idaman banget lah pokoknya kalau Prowler udah full attachment gitu ya. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Ini adalah senjata-senjata yang gue rekomendasikan kalau misalnya kalian pakai caustic. Kalau misalnya berguna, jangan lupa di like, di share juga videonya ke teman-teman kalian yang pakai caustic supaya dia lebih jago pakai caustic ya. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa membangun komunitas Apex Mobile Indonesia ini jadi komunitas yang positif, jauh dari drama, gak toxic yang berlebih. Jadi kita bisa have fun, bisa cari teman, bisa cari jodoh mungkin kan di Apex Mobile. Jadi kita juga bisa nikmatin game ini tuh. Wah, gue pengen banget nih, gue capek pulang kerja, capek gue pulang sekolah, tugasnya banyak, gue main Apex Mobile lah sama teman-teman gue. Jadi kan enak, wih komunitasnya positif nih, wih scrimnya juga positif banget nih, gue seru nih. Kita gimana ya caranya supaya bisa champion di scrim? Jadi kita kayak positif gitu lah istilahnya gitu ya, nggak kayak adu-adu bacot nggak jelas gitu. Oke guys, jadi gue banyak banget nih denger beberapa komplain kayak, bang susah banget bang push rank bang, kalau main solo bang ketemunya random bang, dia turunnya sendiri-sendiri bang susah bang, randomnya gak open mic bang. Nah gini aja guys, makanya kalian jangan lupa untuk langsung join Discord officialnya Apex Mobile ya. Ini nanti linknya bakal gue tampilin di sini, sama ada di description box juga, supaya kalian bisa join di situ ya, bisa langsung dapat teman mabar dari situ. Nih kalian bisa lihat di sini ya, gue udah join ya, udah join dan title gue content creator of course. Nah jadi di sini ini banyak banget ya, ini banyak banget. Ada game announcement, ada general chat, bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Ini sama Mas Deang nih ya, sama bos ya, Pak Bos ya, untuk EA Indonesia. Terus juga ada event announcement di sini, kalau ada turnamen. Terus juga ada kalian bisa ngelaporin kalau misalnya ada cheater juga. Kalian bisa pamer di sini ya. Kalian bisa share tips and trick juga di sini. Kalian bisa ngobrol-ngobrol santai. Bisa cari juga teman mabar nih, cari slot mabar ya. Boleh ikut nggak bang Diamond? Mabar Diamond pagi yuk, info slot, FVP Platinum 1, FVP Master, looking for team. Banyak ya. Jadi ini EA Indonesia Apex Legends ya. Kalian bisa langsung cek aja di sini, nanti gua kasih tampilin linknya. Sama di description box juga ya. 7.260 ya, ini harusnya 7.260 dengan online member jam 9 pagi 375 orang. Wow, aktif banget ya. Oke guys, kita tembusin jadi 10.000 lah. Lalu berikutnya 50.000 lah kalau bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau cari teman mabar, jangan lupa langsung join aja di grup ya, di grup Discordnya EA Indonesia Apex Legends Mobile. Langsung aja klik linknya di sini, atau mungkin di sini juga boleh, kalian bisa klik di sini. Halo semuanya, kaget kan gue nongol lagi di akhir, dan apalagi ini webcam gue kan sekarang di kanan nih. Nah, ini kenapa? Karena gue pengen pamer sedikit lah ke kalian ya. Jadi nih ya, ada invitation langsung dari Apex Legends Mobile Indonesia ya. Jadi lagi ada event yang namanya Jagat Sandia Legenda ya. Dan acaranya ini dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 3 Juli, di mana gua akan hadir pada tanggal 2 Juli. Jadi buat teman-teman yang pengen datang untuk ketemu sama gua dan seru-seruan di event itu, kalian langsung datang aja ya. Oke, jadi acaranya itu ada di M Block Space, dan acaranya itu ada wayang performance, ada music performance, terus juga ada banyak booth-booth permainan, sama banyak banget hadiah-hadiah menarik. Nah, dan hadiah-hadiah menariknya itu ada apa aja sih? Ada limited merchandise dari Apex, ada handphone, dan juga ada gift cards. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja yuk datang di M Block Space dari tanggal 30 Juni sampai 3 Juni jam 11 siang sampai jam kurang lebih jam 9 malaman lah. Oke, yuk langsung datang aja ya. Terima kasih banyak, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you ya teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Bye bye.